4 sampai 6 itu 25. Itu aja kalau di jumlah itu sudah 50, 60. Ditambah lagi yang tidak ada 65%. Jadi teman-teman, kebanyakan dari teman-teman ya, 60% itu menyapanya itu masih sekitar 4, maksimum 6 dalam seminggu. 6 dalam seminggu. Berarti 1 hari paling 1. Gitu ya. Teman-teman kalau masih ingat ya teman-teman ya, dulu waktu kita goal setting, teman-teman masih ingat gak sih masing-masing itu kita kan tulis kita pengen mimpi ini, mimpi itu gitu ya. Tapi teman-teman waktu itu diajarin, oke, kalau saya pengen mencapai segini di Prudential, berarti saya terjemahkan ke dalam bentuk aktivitas, prospek mesti prospek berapa orang sehari. Nah, teman-teman, kalau misalnya kepengennya A, tapi tidak melakukan sesuatu yang mensupport A, kira-kira bisa capai nggak A-nya, goal kita? Jadi kita maunya ini, tapi kita tidak melakukan sesuai yang kita inginkan, ya. Jadi goalnya A udah dihitung, kalau mau goalnya A, mesti melakukan A, ya kan? Nggak bisa dong goalnya A, tapi melakukannya B gitu. Itu namanya orang gila katanya ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ya saya tuh masih banyak presentasi yang lain ya. Jadi kayak misalnya properti ABC, apa mungkin apalagi ya, beberapa presentasi yang lain. Tapi teman-teman saya tuh nggak bisa maju kalau misalnya teman-teman juga prospek orangnya juga sedikit, ya kan? Nah, atau saya kepengen tahu nih, apa mungkin teman-teman masih kegiatannya juga sedikit banget gitu. Mungkin teman-teman boleh boleh komen. Atau teman-teman kesulitannya apa ya? Ed mungkin stop sharing dulu ya, Ed. Udah, kita kembali ke layar aja. Ed. Oke. Teman-teman boleh komen di chat. Teman-teman kesulitannya apa? Kenapa prospeknya sedikit sekali dalam seminggu? Ada yang komen? Coba saya lihat. Ada teman-teman, ayo. Teman-teman masih ada di sini kan semuanya? Ayo jawab, biar saya nggak merasa ngomong sendirian di sini. Ayo teman-teman. Ya teman-teman, ditulis aja di chat tuh everyone. Nggak apa-apa. Apa yang kalian butuhkan dari kita sebenarnya sebagai leader? Kita juga bingung ya mau kasih apa gitu ya ke kalian. Kalau misalnya kita terus kasih ilmu, tapi teman-teman juga nggak lakukan, yang ada lupa ya. Presentasi keranjang masih inget nggak tuh? Percuma kan? Betul nggak? Jadi Bapak dikasih yang baru lagi kan? Kalau misalnya presentasi keranjang, oh ternyata belum dilakukan. Presentasi PPH, oh ternyata juga belum dilakukan. Jadi percuma ya. Jadi mungkin saya sambil nunggu chat teman-teman ya, teman-teman mikirin ya, teman-teman pengen belajar apa dari saya gitu ya. Saya akan bahas open pembicaraan ke orang. Oke. Ini ada udah mulai banyak yang nulis, coba saya lihat ya. Open pembicaraan ke orang, cold market. Tim saya 4 orang mahasiswa lagi sibuk ujian. Oh si Daud. Kok Daud tuh? Oh itu Daud. Masih nyambil Bu. Nyambi ya, kerjaan kantor juga padat. Oh gitu, oke. Jadi susah bagi waktu. Jadi cuma via WA atau telepon. Belum bisa maksimal karena nggak ketemu langsung. Oke, oh berarti ada juga yang merasa kendala nggak face to face-nya ya. Jadi nggak bisa ketemu langsung, jadi nggak tahu caranya gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau saya share video-video dulu, kemudian jelaskan. Yang respon kemarin cuma 2, yang lain diem. Share-nya lewat WA. Oke, jadi teman-teman,
Saya udah kebayang deh ya. Kelihatannya teman-teman tuh kayaknya belum tahu mesti cara mulainya gimana. Gitu ya. Jadi cuma share video. Share video berharap orang respon. Nah, hati-hati kalau share video itu kalau udah sifatnya itu kayak blast, orang nggak merasa kepentingan untuk ngejawab teman-teman loh. Kalau saya sendiri, saya jarang sekali ngeblas sesuatu. Saya itu kalau share sesuatu itu, saya itu kayak kita lagi ngomong. Jadi saya akan ngomong misalnya, "Gan, apa kabar?" Kayak gitu. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, nanti kita misalnya, "Oh, kebetulan si Prudential itu lagi ada cashback premi 2 bulan loh." Jadi itu adalah part of kita ngobrol. Jadi saya nggak pernah misalnya blast sesuatu, info itu flyer, video, atau apapun ke orang, ya. Jadi saya hanya share video untuk yang berkepentingan. Contoh misalnya, saya kemarin, anak saya kan mau imunisasi kan, karena mau sekolah di US ada imunisasi yang dia belum lengkap. Nah, waktu imunisasi, saya kenalan sama dokternya, ya kan. Nah, saya tahu dokternya itu baru punya anak. Nah, habis itu ya saya nggak langsung lakukan prospek di saat itu ya, kan nggak enak ya. Nah, habis udah pulang, nanti saya udah ngobrol lagi WA. Nah, habis itu saya tanya, sudah punya pendidikan anak belum gitu, anak yang baru lahir sudah bikin pendidikan anak belum. Nah, dia bilang belum. Nah, oke, kalau dia bilang belum, terus saya share video mengenai education planning. Saya sharing ya mengenai education planning. Nah, education planning itu seperti gini gitu. Jadi ngobrol, jadi dua arah interaktif ya. Jadi jangan sifatnya blast. Karena orang kalau sifatnya blast, tidak panggil nama atau apa, tidak dalam konteks kita ngobrol, orang nggak mesti balas kan sebenarnya, ya kan? Oke, berat banget mengarahkan pembicaraan ke asuransi, apalagi mau jelasin dan minta perhatian mereka untuk dengerin presentasi kita. Nah, teman-teman, ingat ya di sales cycle itu, sebelum masuk ke presentasi ya teman-teman, ada satu tahap yang namanya fact finding. Jadi sebelum presentasi itu teman-teman itu perlu fact finding, approach atau fact finding. Nah, waktu approach atau fact finding itu adalah kita dari ngobrol. Jadi teman-teman harus WA, ngobrol, tanyain kondisi keadaan segala macam. Jadi jangan langsung cepet banget langsung jualan. Jadi teman-teman bisa aja WA ataupun telepon, saya nggak tahu ya. Tapi habis itu tanya keadaan dia dulu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, pintu masuknya banyak teman-teman. Pintu masuknya itu kita bisa storytelling. Storytelling itu teman-teman sangat bagus kalau di acara Kompas kita, itu setiap minggu itu pasti ada testimoni claim. Ya. Nah, testimoni claim itu kita boleh ceritain kepada teman kita yang kita lagi telepon itu. Kayak tadi pagi ada salah satu leader di FP1, dia cerita tentang operasi ring jantung ya. Nah, jadi kita boleh cerita, misalnya kita udah ngobrol-ngobrol nih, terus kita bilang, ngobrol-ngobrol tadi pagi di kantor gua ada yang sharing. Gila ya, Singapura itu sekarang memang harganya luar biasa loh. Orang pasang ring jantung aja, kalau di Indonesia kan paling 50 sampai 70 juta, ya kan? Di Singapura tahu nggak lu tebak deh kira-kira. Nah, kayak gitu. Kan seperti itu kan bisa kan teman-teman. Ternyata pasang ring jantung di Singapura itu 500 juta, 400 sampai hampir 500 juta. Cerita orang klaim storytelling itu adalah salah satu pintu masuk, ya. Boleh juga kita cerita ya, klien kita ada satu yang dia turun tangga, di tangga terakhir dia itu kurang hati-hati, kakinya kayaknya miring gitu ya, jadi patah ya, telapaknya itu patah gitu. Nah, itu operasinya itu 226 juta. Cuman hanya gara-gara salah napak doang gitu ya. Jadi hal kecil. Nah, teman-teman, jadi kita bisa masuk dari storytelling. Habis itu kita boleh cerita ke dia, kalau misalnya udah cerita, ngomong-ngomong, nah kalau kita udah cerita-cerita, habis itu kita masuknya itu adalah, ngomong-ngomong, kalau lu sendiri proteksinya apa aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba mendadak bisa kejadian yang seperti beginian, siap nggak? Udah siap belum gitu. Ya kan? Nah, atau cerita orang COVID boleh juga, sekarang ya kalau masuk rumah sakit ya, semua harus dicek itu loh, rapid test loh.
kita nggak COVID pun, nggak ada gejala COVID pun harus dites gitu. Terus dokter yang merawat kita, walaupun kita bukan sakitnya COVID, dokter yang merawat kita juga pakai APD juga. APD juga dicas juga ke kita. Jadi otomatis biaya rumah sakit makin mahal. Demam berdarah aja yang tadinya cuman berapa, sekarang tuh pasti jauh lebih mahal karena ada biaya APD dan biaya rapid test, ya kan? Nah, itu kita boleh cerita, teman-teman. Jadi storytelling. Yang kedua, teman-teman seperti yang Prudential sudah lakukan buat kita, ya. Dan itu juga kita udah pernah sharing juga ke teman-teman, cuma mungkin teman-teman lupa ya. Teman-teman boleh sharing program-programnya Prudential. Contohnya apa? Pulse, ya. Jadi kita bisa kasih tahu kepada klien itu opener. Jadi Prudential tuh udah bagus banget. Dia siapin begitu banyak opener buat kita. Openernya itu adalah, lu tahu nggak? Prudential menyediakan free rapid test loh. Asal kita tinggal download Pulse dan kita ambil voucher di sana dan kita bisa mendapatkan free COVID test. Selain itu, kita juga Prudential juga memberikan santunan harian yang 1 juta per hari dan itu proteksinya juga gratis untuk semua orang. Nah, itu kita bisa openernya itu. Nah, itu dari ngomongin yang hal-hal yang lain dengan openernya Pulse, kita otomatis sudah masuk ke asuransi, teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke sana, kita boleh dong, ngomong-ngomong, kantor lu udah cover lu apa aja, kayak gitu, ya. Nah, masuk ke pensiun, ya kan? Teman-teman mau masuk ke pensiun, teman-teman juga boleh bilang gini, kantor lu ada pensiun nggak sih? Kebanyakan orang jawabnya apa? Misalnya dia mau jawab apa aja, kita bisa masuk, teman-teman. Mau jawab ada, bisa masuk, mau jawab enggak juga bisa masuk, apalagi kalau dia bilang nggak ada, wah itu pasti lebih bisa masuk kan, teman-teman, bener nggak? Tapi kalau misalnya dia jawabnya, oh ada gitu, misalnya dia jawabnya ada ya. Nah, tunggu sebentar ya. Jadi kalau misalnya dia jawabnya tidak ada, itu pasti kita bisa masuk dong. Lu tahu nggak? Dengan menabung 35.000 sehari, 1 juta sebulan, ya, lu bisa dapat uang 1 M loh di usia pensiun. Nah, seperti itu kan kira-kira kan? Percaya nggak lo? Kalau lu sehari cuma nyisiin 35.000, ya, tetapi di usia pensiun kamu bisa dapat 1 M. Kalau dia jawabnya, oh sudah ada pensiun misalnya, mau nggak lo kalau di waktu lu pensiun ada tambahan 1 miliar? Cukup menabung 35.000 saja. Nah, itu kan juga bisa dong, ya kan? Jadi pensiun bisa. Kalau yang punya anak, bisa tanya dengan gampang kalau pendidikan anak. Kita bisa langsung tanya pendidikan anak udah punya belum? Dan kebanyakan kalau pintu masuknya pendidikan anak itu sangat gampang banget ya. Orang kebanyakan lebih bisa menerima ya. Pensiun, pendidikan, hospital, teman-teman bisa masuk. Terus apa lagi ya? Nah, kalau misalnya dia punya anak, kondisinya misalnya dia punya anak yang masih kecil, dia pencari nafkah. Nah, teman-teman boleh bertanya aja ke dia, "Lu ngomong-ngomong, lu kebayang nggak sih kalau misalnya nih ya, eee, tiba-tiba eee, tiba-tiba orang bilangnya gimana ya, lu pernah kebayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba terjadi hari kacau dalam hidup, dalam keluarga kalian? Apa itu hari kacau? Hari kacau itu adalah di satu hari di mana keluarga kita itu tiba-tiba tuh kehilangan seorang pencari nafkah. Nah, itu adalah hari kacau buat keluarga kita, ya. Nah, itu mungkin juga bisa masuk. Teman-teman yang lain mungkin boleh sharing pengalamannya teman-teman semua yang senior-senior. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan masukan dari yang lain. Siapa yang mau kira-kira sharing? Anggan? Ya, Ci. Ya. Gan, lu bisa sharing nggak, Gan? Waktu lu dulu jadi agent, terus lu pembuka apa yang biasa lu lakukan? Kalau dulu saya kan mulai itu masih kerja sih ya. Jadi nah, sama dong teman-teman di sini juga banyak yang masih kerja kan? Iya, mulai masih kerja. Jadi saya ngelihat asuransi itu
penting banget gitu kan. Nah jadi saya mulai panggil ini dulu tuh, yang saya ingat pertama kali itu saya panggil kepala keamanan gedung gitu kan, chief security, terus ya waktu itu kan kita masih bisa ketemu, jadi pas ketemu saya tanya dia, Bapak kalau punya istri, anak berapa gitu kan, jadi saya sambil tanya-tanya gitu, ngobrol supaya dia juga nggak terlalu kaku gitu. Nah terus saya bilang, Pak, Bapak kalau misalnya pergi seminggu itu ninggalin duit buat makan tuh pasti buat seminggu kan? Iya Pak, dia bilang gitu. Kalau pergi sebulan pasti buat sebulan kan? Gitu. Nah kalau pergi terus nggak balik lagi gimana Pak? Berapa? Gitu. Nah itu dia diem waktu itu gitu kan. Nah terus saya bilang, Pak, kerjaan Bapak kan banyak risiko, ya Bapak jaga keamanan, ya. Terus anak-anak juga masih kecil. Jadi coba deh, saya nggak tahu gimana, waktu itu saya bilang, coba nanti malam Bapak lihat istri sama anak-anak lagi tidur, Bapak bayangin kalau satu saat Bapak harus pergi, nggak balik lagi, mereka gimana gitu. Nah itu saya ingat banget wajahnya tuh langsung berubah gitu, Ci. Nah, habis itu saya kasih kayak presentasi gitulah. Saya bikinin ini kan. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kita ngobrol di telepon seperti itu kan, habis kirim video keranjang kan udah beres, bener nggak? Iya sih. Ya kan, kalau untuk saat ini kita tinggal sebenarnya setelah ngobrol di telepon seperti apa yang Hanggan lakukan, habis itu kita tinggal kirim video keranjang aja, itu juga udah pasti powerful banget, betul nggak? Betul, Ci. Cuman kalau saya yang saya lihat sekarang gitu tuh, karena kan orang kan juga ada yang lagi sibuk gitu ya. Kadang kita misalnya telepon, ya. Kadang dia telepon, tapi mungkin dia juga nggak bisa langsung dengerin kita untuk ngobrol lama-lama gitu. Jadi biasanya saya akan minta udah perkenalan aja dulu sebentar, tapi habis itu sharing tentang pulse misalnya, tapi nggak perlu sampai cerita panjang, tapi minta waktu janji buat ketemu gitu. Jadi misalkan, Pak, saya ini dapat tugas dari kantor gitu, diminta untuk melakukan market survey atau untuk ya ini kan karena saya baru jalanin gitu. Saya minta waktu lah sekitar 15-20 menit gitu. Boleh nggak Pak? Gitu. Nah jadi kadang kalau misalnya dia lagi ini kita langsung ngomong terus gitu, pas begitu dia nanya balik gitu, agent jadi ini gelagapan gitu, kayak merasa ketangkep basah gitu kan. Nah jadi saya mintanya bikin janji dulu supaya bisa persiapan gitu sih. Nah pas ketemunya itu baru lakukan fact finding sedikit, ya paling nggak bikin si prospek merasa nyaman, baru ya bisa share video lah, atau kalau bisa presentasi ya direkam pakai video, ya pakai Zoom kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya sebelum sampai ke presentasi gitu ya, sampai ke presentasi keranjang ataupun presentasi produk kita, teman-teman itu memang harus fact finding ya, yaitu dengan cara ngobrol. Ngobrol fact finding itu apa aja sih? Ya tanya mengenai anaknya dia lah ya, apa keadaan keluarga, kita dari sana pasti akan mendapatkan data gitu ya, fact finding. Ya, jadi dengan ngobrol. Nah, teman-teman, jadi nggak bisa kita itu jualan kalau kita tidak mengetahui ada masalah yang apa yang dia butuhkan ya. Jadi bukan product selling, kita adalah solution, memberikan solusi. Kita korek-korek dia punya problem kira-kira apa. Nah, habis itu kita baru kasih solusi. Mungkin yang lain, Diana, mana Diana? Diana waktu pertama kali jadi agent, kamu nawarin orang asuransi, apakah nawarinnya, Ci, kok udah punya asuransi belum? Kayak gitu bukan Diana? Ya, saya sharing ya. Nggak mungkin kan ya, nggak mungkin kan Diana. Kelihatannya agent-agent kita itu kebanyakan tuh mereka itu terlalu vulgar. Jadi mereka itu langsung mau nanya, lu udah punya asuransi apa aja gitu. Nah itu yang membuat orang tuh langsung, kita belum sempat fact finding, kita udah langsung nawarin gitu. Oke, Diana sharing deh Diana. Kalau dulu, mungkin kalau dulu sama sekarang beda. Cara dulu itu kan kalau kita kan ketemu sama teman, terus
kalau dulu kan saya pulang nggak punya banyak teman, terus akhirnya saya masuk ke banyak komunitas olahraga, saya masuk ke diving, saya masuk ke traveling. Di sana saya ketemu Nah, banyak orang, banyak habis itu teman-teman. masuknya, Nah, habis mulai itu masuknya, awalnya sih saya pasti memperkenalkan diri bahwa saya kerjanya di Prudential. Branding, menurut saya branding itu adalah satu hal yang penting. Kata Cika Sandra, kita harus menabur. Saya percaya dengan hukum tabur tuai. Branding itu salah satu kita nabur. Jadi pada saat orang kenalan sama kita, orang udah tahu, oh dia agen Prudential. Itu pertama. Terus kedua, saya nggak langsung pas rame-rame, nanti one by one, saya ketemu, ngobrol. Lu udah berkeluarga, anak berapa, umur berapa gitu loh. Paling terus kayak gitu, tanya-tanya dulu. fact finding kan berarti kan? Betul. Saya tahu dulu keluarga dia seperti apa, keadaan keluarganya, anaknya ada berapa, terus apakah dia bekerja yang mencari nafkah itu dua-duanya atau satu orang gitu kan, itu saya harus tahu. Kemudian setelah saya tahu, saya tanya planningnya dia. Terus anak lu mau sekolah di mana kira-kira ntar gitu. Terus dia kan pasti bilang maunya ya udah sekolahnya paling di Jakarta aja. Oh ya sekolahnya sekolah apa? Nah dari situ kan saya tahu apa dia punya finance seperti apa. Nah kemudian lu ada kebayang nggak sih plan buat kuliahnya dia nanti mau di mana? Nah itu udah kepikiran belum dari sekarang? Biasanya kalau dulu saya suka tanya seperti itu. Teman-teman boleh pakai sih. Itu sih banyak orang yang nggak kepikiran sehingga itu membuat mereka jadi oh ya bener lu nggak kepikiran. Menurut gue sih itu sesuatu hal yang harus dipikirkan karena kan soon or later kita bakal menuju ke sana loh. Either you prepare sekarang atau you mau prepare nanti. Mending lu pikirin sekarang, kita prepare-nya kan pelan-pelan. Nah, gue sih ada belajar sih di kantor soal perencanaan keuangan, siapin uang pendidikan. Gue share mau nggak ilmunya? Kayak gitu. Keren. Iya. Salah satunya. Cuman kalau saat sekarang, terus terang saya tidak dapat pakai cara itu. Jadi Kalau gimana? sekarang kan PSBB. Lately yang saya lakukan, saya masih aktivitas, masih prospek, masih caranya seperti apa. Sekarang teman-teman tenang aja, karena satu branding. Saya selalu melakukan Instagram, bikin konten-konten yang seperti apa. Memang sih setiap hari jadi mikirin konten itu satu. Terus kedua, menurut saya sih satu, teman-teman nggak usah takut kalau bilang Prudential jadi agent. Soalnya kenapa? Percaya nggak? Dari sekarang, masa PSBB, masa COVID, yang berganti pekerjaan itu banyak sekali. Yang Panorama sekarang jual buah-buahan, nawarin saya. Jualan makanan. Iya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba ngaku sebagai agen asuransi, agen baru, terus orang image-nya jadi negatif atau itu hanya di pikiran masing-masing. Menurut saya, zaman sekarang yang jual makanan banyak banget nggak? Banyak banget kan? Yang dulunya bisnis apa sekarang jadi jual makanan. Dulu bisnis mebel, sekarang jadi jual bakmi. Emang ada yang ketawain dia? Nggak ada, teman-teman. Bahkan makanya kita kalau misalnya kita mau jadi profesional di perencanaan keuangan, kita harus pede bahwa oh ya ternyata gue memang baru pelajari ini bagus dan gue mau jalanin ini. Bilangnya seperti itu. Jadi kalau sekarang brandingnya sih menurut saya seperti itu. Teman-teman branding media sosial. Kemudian yang saya lakukan adalah saya branding. Nah, terus saya kontak beberapa teman saya. Saya sebenarnya sih nggak langsung kontak. Awalnya nih, caranya ya, kuncinya. Kepoin dulu Instagramnya mereka. Setiap kali mereka post, di like, di love, di komen. Gitu. Mereka fotoin makanan. Kita bilang, gila lu foto bagus banget, lu punya tersembunyi ya. Gitu. Terus teman saya yang suka nge-gym kan cewek. Terus dia foto pasang-pasang. Saya bilang, rajin banget ya, nggak pernah, lu nge-gym setiap hari ya? Nah itu saya kepoin. Akhirnya setelah saya kepoin, berhasil direkrut. Iya. Gitu. Jadi teman-teman abis dikepoin ya kita tanya, emang lu nge-gym terus tiap hari, terus kesibukan lu apa? Ya kalau kita nggak selling, ya rekrut. Pokoknya 2 antena itu. Nah terus itu rekrut ya. Kalau cerita yang selling yang saat sekarang,
saya pasang di Instagram. Nah, itu ada temen yang tanya, bahkan bukan teman saya, temennya dia yang nanya ke dia, terus dia yang nanya itu nggak follow Instagram saya. Akhirnya dia bilang udah si Diana aja, dia prudential kok. Ya udah, akhirnya direferensi. Nah, direferensi, saya kan nggak kenal kan sama orang itu. Akhirnya saya minta data, saya bilang, oh ya kalau mau tanya soal asuransi, saya harus minta data dulu karena saya harus tahu kamu dia kebutuhannya apa. Akhirnya dia bilang ya udah kontak langsung aja. Nah, akhirnya kan dikasihkan nomor kontak. Saya nggak mau langsung telepon sih enggak ya. Saya langsung SMS, WA bilang gini. Kalau menurut saya sih kata-kata pertama itu penting teman-teman. Jadi saya langsung bilang ini bapak saya panggilnya, suami istri kan. Jadi sedang Pak, saya Diana dari Prudential, diinformasikan dari si A, Bapak mau butuh informasi tentang Prudential, kalau boleh tahu. Nah itu paling kata-katanya seperti itu. Kalau boleh tahu, Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kita bahas lebih lanjut, iya atau tidak. Jadi saya minta itu dulu. Oh nanti dia balas kan, dia bilang, oh ya, saya mau tahu nih, saya punya polis yang lama, gini. Oh ya oke. Nah dari situ nanti baru berlanjut teman-teman, gitu. Setelah itu dia minta diituin proteksi kan. Sekarang kalau saya mau bikin kesehatan seperti gimana ya bagusnya, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, oh kalau Bapak mau bikin kesehatan, ada beberapa data yang harus dilengkapi dulu. Jadi Bapak harus melengkapkan. Jadi saya kasih tulisnya nama, KTP, alasan kenapa Bapak. Nah itu penting, itu saya lampirkan. Alasan kenapa Bapak mau proteksi kesehatan ini. Gitu. Jadi saya minta dia isi. Setelah dia isi baru saya layanin. Setelah dia isi saya langsung bilang, oh ya, data Bapak sudah saya proses, Bapak boleh meluangkan waktu 20 menit, saya minta 20 menit, enggak 30 menit. 20 menit untuk Zoom meeting sama saya. Jadi rata-rata mau, sampai saat ini Zoom meeting udah lumayan sih, sekitar 6. Iya. Itu nasabah. Jadi sebenarnya di luar sana tuh banyak orang butuh agen asuransi kok, yang agen asuransi yang tidak nguber ya. Agen asuransi yang tidak nguberin orang. Orang tuh takut sama agen asuransi yang nguber ya. Yang yang profesional. Jadi ya asuransi itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang kok teman-teman. Don't worry ya. Oke. Thank you. Semangat. Ada lagi yang mungkin yang bisa sharing? Gusti dong, coba Gusti. Saya pengen denger yang dari Makassar, coba. Waktu pertama kali itu, tau nggak teman-teman? Sebenarnya ya saat ini kalau teman-teman sapa teman atau saudara itu nggak aneh loh. Bahkan kalau kita sapa mereka, kita tanya kesehatan, gimana kabar lu, sehat kan sekeluarga, itu sangat-sangat bagus gitu. Kalau misalnya nggak ada COVID, kita tiba-tiba sapa, gimana kabar lu, sehat-sehat aja kan, nah itu orang langsung, ada apa nih gitu ya. Tapi kalau misalnya masa pandemik ini, teman-teman sapa orang nanya kesehatan dia baik nggak kabarnya, itu sangat wajar. Ya. Terus teman-teman kalau misalnya kata Diana tadi, kita menjadi agen asuransi, kita boleh perkenalkan bahwa gue sekarang jadi agen loh, dan gue jadi agen yang bukan sembarang agen, gue join di agency yang belajar tentang financial planning. Jadi gue melakukan financial planning buat klien-klien. Nah, gue mau bantu lu juga nih, dan gue merasa ini berguna buat keluarga kamu gitu. Nah, gue mau share, salah satunya menurut gue nih, lu butuhnya adalah education misalnya. Menurut gua nih, lu butuhnya retirement. Kalau menurut gua nih, yang lu butuh adalah insurance planning. Nah, itu kan boleh ngomongin seperti itu. Oke? Gusti mana Gusti? Oke, ayo Gusti. Nyalain video kamu, coba. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini si cowok ganteng ini satu nih. Dari Makassar. Ayo Gusti. Aduh, kalau saya sih waktu jadi agent itu kan waktu itu saya masih kerja di Freeport ya, tahun 2008. Saya direkrut bulan Maret 2008 waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu sebenarnya sih saya direkrut oleh leader saya itu, tapi waktu itu dia juga masih agent gitu loh. Jadi ibaratnya bahwa
orang buta menuntun orang buta gitu. Oh, oke. Terus? Nah, waktu itu saya tawarin kepada teman saya, waktu itu 40 orang di tempat kerja, tapi tak satu pun yang mau gitu loh. Nawarinnya gimana waktu yang nawarin 40 orang yang nggak ada yang mau itu? Nah, waktu itu saya tawarin, saya bilang, saya sudah di Prudential asuransi, kamu mau asuransi nggak? Tapi semuanya nggak Nah, mau. Nah, pasti nggak tapi mau. ya, ternyata dari situ saya mulai belajar handling objection. Setiap saya prospek itu saya telepon Pak Tuning. Waktu itu, jadi saya itu pergi prospek, saya itu overtime. Jadi kebayang ya, waktu itu enggak apa-apa saya cerita sama teman-teman, waktu saya jadi agent itu, saya berangkat kerja itu jam 5.15 subuh setiap hari, dan saya pulang itu jam 5 sore setiap hari, habis itu makan, mandi 7:30 setiap hari, 7:30 malam, sampai jam 10 malam itu saya pergi prospek. Sedangkan kondisi di Papua itu saat itu adalah kadang dingin dan hujan kalau malam. Tapi saya tetap lakukan, saya pergi setiap hari, saya pergi setiap hari. Pokoknya Senin sampai Minggu, dan akhirnya waktu itu 6 bulan saya prospek tidak ada satupun yang closing. 6 Gitu. bulan? Udah 6 prospek bulan. berapa orang tuh ya Gusti waktu itu? 40 lebih. Uh-uh. Tapi nggak ada yang closing. Tapi saya merasa kayak gini, Ci. Dulu saya kan sudah keluarkan uang sebesar 3,5 juta untuk ikutan AAJI waktu itu, karena AAJI belum ada di Timika. AAJI-nya itu di Singapura, di Jayapura. Jadi saya naik pesawat ke sana itu habis 3,5 juta sama penginapan, bahkan saya berbohong sama bos saya bahwa saya sakit padahal saya lagi pergi ikut AAJI gitu. Luar biasa. Gila ya, AAJI aja bayar 3,5 juta loh. Teman-teman bayar berapa tuh untuk AAJI? saya bayar karena naik pesawat ke sana Timika Jayapura kan 800 itu perginya, pulangnya 800. Dari Sentani ke Jayapura itu kan 300, dari Sentani ke Jayapura PP 600, tambah hotel 2 hari, jadi habis 3,5 juta plus makan. Nah, apa yang membuat Gusti berani mau investasi segitu gede sih? Emang yakin banget di Prudential bisa dapat duit? Saya sih dulu kayak gini, sebenarnya saya kan sudah kerja waktu itu sudah 3 tahun di Freeport, dan saya tahu bahwa perjuangan saya masuk Freeport itu tidak gampang, dan setelah saya ada di dalam, ternyata saya melihat bahwa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak sesuai dengan ekspektasi saya waktu itu, bahwa ternyata kalau misalnya saya mau ingin income yang lebih, penghasilan yang lebih, ternyata bukan di sini tempat saya. Karena apa? Karena teman saya yang kerja di situ pada saat itu semuanya pada mengeluh. Bahkan saya pun sebagai orang baru pada saat itu, kalau saya pulang, teman-teman saya pulang cuti, mereka itu masih di tempat di kampungnya mereka itu sudah telepon saya, SMS saya untuk pinjam uang ke saya. Kayak gitu. Intinya kamu pengen merubah nasib kamu yang ada di Freeport lah ya. Harus melakukan sesuatu. Ya, waktu itu saya ingat, saya cuma kepingin waktu itu punya tambahan penghasilan 1 juta. Karena apa? Kalau di Freeport dulu itu kan biasanya air minum, aqua itu kan diimpor dari Australia. Jadi kita aqua, air minum itu kan kita beli snack-snack. Jadi saya itu setiap bulan itu untuk snack air minum aja itu sudah habis 1 juta. Jadi saya kepingin di Prudential itu kembali. Tapi waktu saya ikut AAJI, saya sudah habiskan uang 3,5 juta. Saya bilang, loh ini bisnis, ini saya harus balik modal, ini 3,5 juta. Kalau misalnya nggak balik modal ini, saya rugi gitu loh. Maksudnya kita kelas coaching ini kita tarik uang 1 juta aja satu orang ya, supaya harus balik modal ini. Iya, dan itu yang saya lakukan sama si Justin waktu dia jadi agent, dan Justin pun juga lakukan hal yang sama, dia AAJI-nya ke Bali. Wah, ke Bali ya, Justin ya, Justin. Jadi untuk teman-teman tahu, Gusti ini adalah leader di Makassar yang sudah punya anak namanya Justin dan Parslimin, itu yang punya kantor di Sorong, ya. Jadi total ada berapa leader di bawah Gusti ya kira-kira? Sekitar hampir 40. Leader ya, itu leader loh ya, bukan agent. Kalau agent udah nggak kehitung lah ya. Jadi ada 40 leader di bawah Gusti. Oke. Ya. Terus
Nah, waktu 40 orang itu nggak closing, terus apa yang kamu ganti? Apa yang Nah, kamu ubah? terus tiap malam itu saya telepon ke Pak Tuning waktu itu, karena Pak Tuning kan leader saya itu di Jakarta. Saya selalu sharing, bahkan saya mendapatkan penolakan dari keluarga saya bahwa waktu itu kan 2008 itu di Timika itu baru belum ada yang kenal Prudential gitu. Jadi begitu kita bilang Prudential, orang bilang hati-hati itu penipuan gitu. Jadi Iya. jadi tapi saya sharing sama Pak Tuning kasih penjelasan apa segala macam. Terus kita juga tidak ada training sama sekali, tidak ada kantor juga waktu itu. Masih ada kantor tapi kecil-kecil kayak gitu, kayak gubuk. Tapi kita semangat, pokoknya semangat terus, berjuang terus, dan akhirnya pada saat itu mungkin sekitar 45 orang saya prospek baru closing 1 gitu. Dan itu pun yang closing itu adalah sepupu saya. Dan pada saat itu akhirnya saya pikir gini, wih gila, saya udah closing nih. Nah, mulai minggu depan kemudian itu saya prospek lagi, ternyata saya sudah dapat 3. Dan akhirnya itu dari bulan Juli, Agustus itu sampai bulan April itu income saya di Freeport sudah sama seperti di Prudential, dan saat itu saya juga sudah naik ke UM saat itu. Berapa lama menyamai income-nya Gusti? Berapa lama? Kan saya 6 bulan itu kan tidak punya income sama sekali ya, karena saya closing itu saya prospek tidak ada yang closing sama sekali. 6 bulan pertama nggak ada. Ya, 6 bulan kemudian itu baru saya closing terus, bahkan saya dulu itu administrasinya jelek sekali karena kan masih pakai kertas itu yang ada karbonnya itu ya. Ada karbon terus. Pertanyaan Gusti, kamu prospek 40 orang di 6 bulan pertama itu nggak closing. Terus habis itu 6 bulan berikutnya mulai closing. Apakah ada perubahan cara atau memang itu adalah hasil tuai dari yang, maksudnya hasil tuai dari yang prospek yang sebelumnya? Saya dengan melakukan kesalahan sebelumnya itu, saya lakukan perubahan. Jadi dari segi handling objection pun juga sudah mulai berubah. Artinya teman-teman kalau misalnya hari ini kita tidak closing, bukan artinya bahwa nasabah itu tidak mau. Tetapi mungkin nasabah itu belum percaya sama kita karena mungkin teknik-teknik closing kita atau cara-cara kita atau skillnya kita itu belum bagus. Nah ternyata saya ikutan training, karena saya ingat setiap dulu Bu Cassandra kalau saya cuti kalau di Freeport saya cuti itu saya tidak pulang kampung tapi saya ke Jakarta untuk belajar gitu loh. Jadi modalnya gede ya. Iya, saya datang ke Jakarta untuk belajar. Jadi itu lagi ilmu itu yang saya lakukan. Jadi saya memang sangat dalam di handling objection. Kayak misalnya contoh kayak gini. Dulu kan nggak punya kantor. Nasabah bilang gini, gimana caranya kalau mau klaim kamu tidak ada kantor? Saya bilang gini, Pak, menurut Bapak kantor penting nggak buat Bapak? Dia bilang, oh iya penting. Kalau misalnya saya mau klaim gimana? Saya bilang, kalau Bapak klaim, Bapak lebih suka itu Bapak yang datang ke kantor atau saya yang datang ke rumahnya Bapak untuk ngurus berkas-berkasnya Bapak. Terus dia bilang, ya udah saya lebih suka kalau kamu datang. Saya bilang, ya udah kantornya itu adalah saya. Bapak nggak usah pergi ke kantor gitu. Akhirnya ya udah tanda tangan kayak gitu. Iya. Okay. Mantap, keren Gusti. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari pengalaman Gusti ya teman-teman ya, saya nggak tahu apakah 40 orang pertama yang Gusti lakukan itu adalah salah dan begitu 6 bulan berikutnya dia merubah cara sehingga menjadi benar gitu ya. Tapi whatever, itu 40 orang pertama itu membuat dia terlatih gitu ya Gusti ya. Jadi kamu tuh dengan melakukan 40 orang, ya anggap aja 40 orang pertama itu adalah korban latihan kamu lah. Ya kan? Ya benar. Korban latihan. Jadi teman-teman yang udah prospek banyak pun belum closing nggak apa-apa lah. Mereka juga korban latihan saya gitu. Gitu aja ya. Tapi dengan catatan bahwa orang yang kita sudah pernah prospek itu kita balik lagi. Iya. Ya, Pasti harus ada catatan. Jangan sampai maksudnya itu ditinggalin. Tapi karena orang itu kan pasti begitu kita sudah istilahnya mahir lagi, ilmu kita, skill kita sudah bagus, otomatis dia akan melihat kita dengan cara yang berbeda, otomatis mereka punya ekspektasi terhadap kita juga sudah berbeda. Ini ada yang nanya gini nih Gusti, kok 40 orang 6 bulan nggak ada closing, kok nggak down ya?
Kamu kok Sebenarnya nggak bukan down? nggak down, saya sudah down dan saya sudah telepon ke Pak Tungning waktu itu. Saya bilang, Pak, saya sudah tidak, saya benar Prudential bagus, tapi kayaknya saya nggak cocok di Prudential. Kayaknya saya mengundurkan diri aja, Pak. Saya bilang kayak gitu. Tapi bagusnya kalau seorang leader itu, pasti leader itu selalu akan bilang sama agennya bahwa kamu coba lagi, dan kamu coba lagi. Dan saya tipenya adalah orang yang kalau leader saya ngomong kayak gini, saya pasti ngikut gitu. Karena saya lihat bahwa Pak Tungning dulu kan istilahnya kiblat saya itu kan Pak Tungning. Pak Tungning juga kan dulu itu dia adalah seorang karyawan Freeport. Dan saya berpikir gini, wah kalau Pak Tungning aja bisa, berarti saya harusnya bisa. Jadi mungkin saya belum closing hari ini karena mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Ada sesuatu yang masih harus saya rubah di dalam prospek-prospekan saya. Jadi saya lakukan lagi, dan akhirnya ya begitu saya lakukan dengan cara yang berbeda dan kembali lagi ke orang yang lain sambil memprospek orang yang baru. Dan saya prospek dalam satu hari itu 4 orang dengan saya overtime setiap hari kayak gitu. Oke, terus kamu kalau mulai ngomong ke orangnya itu masuknya apa? Pintu masuknya apa, Gusti? Kan teman-teman di sini pengen tahu pintu masuknya. Ya, kalau yang dulu itu karena kan saya tahu bahwa di Freeport itu kan pasti sudah ada dana pensiun. Iya. Ada juga kesehatan itu full cover sama SOS. Terus saya bilang sama mereka, bro, kalau misalnya kamu tidak bekerja lagi di sini, kira-kira gimana dengan kesehatan kamu, ya kan? Pernah nggak mikir? Jadi istilahnya kayak gitu, kesehatan, sakit kritis, pensiun, sama kebanyakan itu juga waktu itu ngambil tabungan pendidikan anak. Iya, kebanyakan kayak gitu aja sih ya. Pintu masuk yang paling enak tuh sebenarnya memang pendidikan anak lah, pensiun, kesehatan ya. Nah, terus kalau memang yang untuk asuransi jiwa memang mesti agak yang bisa menyentuh hatinya dia, ya kan? Jadi apa yang kayak si Hanggan lakukan itu juga bagus sih menurut saya, ya. Nah, oke. Kalau Gusti Hanggan kan mungkin udah orang agak lama ya. Saya sebenarnya kepengen dengar dari yang masih baru-baru ya. Kalau yang masih baru-baru siapa nih ya leader di sini yang baru ya? Yeni bisa nggak Yen? Yen sharing boleh nggak Yen? Ada Yeni nggak di sini? Aku ya, Ci? Iya, Yeni Yunada. Tahu nggak teman-teman, ini Yeni ini adalah salah satu peserta coaching juara 1 ya, waktu itu batch keberapa, nah ini ya juara 1. Dia tuh nggak berhenti closing waktu itu. Nah, gimana tuh Yen? Waktu itu gimana? Aktivitas kamu ngapain aja? Yen itu baru join tahun berapa Yen? Tahun lalu, Ci. Maret. Ya, Februari akhir lah ke Maret. Oh, baru tahun lalu ya? Berarti masih baru banget ya. Tapi sekarang udah leader dan tahun lalu dapat Star Club ya? Iya. Nah, dapat Copenhagen loh teman-teman, bayangin. Dan yang udah diuangkan, ya kan? Iya. Oke, gimana Yen? Aku waktu itu sih, waktu mulai juga sebenarnya nggak bisa langsung full time, karena kan memang aku juga ada kerjaan sendiri juga. Cuma memang waktu di awal, aku cukup yang, maksudnya aku nggak ngerasa aku nggak harus kayak nutupin bahwa aku agent gitu. Jadi dari awal aku agak kayak toa sih, Ci, boleh dibilang waktu itu. Belum AJI juga udah langsung, semua kayaknya aku hubungin semua, sekarang gue di Pru ya, waktu itu cuma mikirnya, karena lagi itu cuma mikirnya kalau aku nggak kasih tau orang nggak tahu, tiba-tiba dia mau ngambil, akhirnya malah nggak ngambil sama aku. Simpelnya sih waktu itu begitu. Terus memang waktu pas lagi itu karena aku sebelumnya udah punya produknya, memang udah ada belief-nya sih ke Pru. Jadi setiap yang kalau aku ketemu orang, aku langsung memang ada beberapa hal aku agak-agak nanya langsung gitu loh, kayak bilang, ya nih udah punya belum asuransi? Nah, ada beberapa aku agak direct juga, tapi banyak belajar juga sih. Kadang-kadang nggak bohong, pertama itu antara pengen cepet closingnya, kepengennya closing aja,
Jadi kadang-kadang ya belajar pelan-pelan untuk nahan itu juga. Hmm. Terus ya Apa aja yang kamu tawarin ke orang kebanyakan? Pintu Nah. masuk apa? Kesehatan atau apa? Nah, pertama kali itu yang aku masuk justru yang produk yang aku punya karena aku punya kesehatan. Jadi aku agak nggak nyangka ketika aku sibuk toa-toa, aku lupa. Aku benar-benar nggak ngeh kalau ada 2 yang aku harus punya. Jadi nggak cuma AJI tapi harus ada My First Case juga waktu itu kan, Ci. Terus abis itu mesti ngerjain lagi yang semua sertifikasinya. Jadi waktu pas udah selesai semua, ternyata ada orang yang udah tertarik ketemu. Aku cuma inget aja lah gitu apa yang kan Andre leadernya, dan aku beli sama Andre. Jadi aku cuma ingetin apa yang gitu Andre waktu jualan sama aku, gimana dia explain ke aku. Jadi apa yang dia waktu itu aja terangin ke aku, ini ya ini, nah itu aja yang aku pakai akhirnya. Hospital ya, PPH ya. Hospital dan CHC waktu cuci masih. Waktu itu sempat kan PPH belum keluar, yang PPH plus. Jadi aku pakainya pertama kali CHC sama PHS karena aku punyanya itu awalnya, terus PPH. Nah itu yang pertama aku pakai aja akhirnya. Sama terus masuk belajar keranjang, baru mulai beberapa pakai keranjang untuk lintem, untuk terus masuk baru yang selanjutnya seperti itu aja sih. Kalau misalnya dari ngobrol, telepon teman atau apa, terus masuk asuransinya gimana, Yen? Habis telepon, tanya kabar dong. Lu gimana kabarnya? Kayak gitu. Nah, terus pintu masuk untuk ke asuransinya gimana? Ngomongin asuransinya. Biasanya sih aku banyak pakai cerita. Nah, waktu itu aku siapa yang aku ketemuin, karena kan aku masih banyak meeting urusanku sendiri. Jadi marketku juga intinya siapa yang aku ketemu, aku ngomong aja. Jadi aku ngomong-ngomong urusanku, ngobrol-ngobrol panjang, baru bilang, oh ya, udah ya sekarang kalau sakit kayak tadi Cici bilang sih, Ci, aku banyak juga jadi pakai story-story yang kita dapat lagi Kompas sebagian gitu loh. Karena jadi denger kan, kayak lagi itu ada siapa yang pas cerita padahal dianya agent tapi dia tawarin adanya masuk, iparnya nggak masuk, suddenly tahu-tahu kena lah, malah akhirnya BPJS juga nggak bisa cover bener. Jadi aku pakai cerita-cerita begituan aja sih, Ci. Storytelling ya. Jadi kamu lebih banyak pakai storytelling ya? Iya, storytelling. Iya, aku pakai itu. Iya. Boleh teman-teman. Jadi sebenarnya kita yang penting storytelling, makanya harus rajin hadir Kompas ya, dengerin cerita speaker segala macam. Habis itu kita kata penyambungnya adalah ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong, lu punya apa? Kayak gitu. Penting loh kayak gitu. Ya, asal ada ketulusan teman-teman pasti harusnya bisa ya. Ada ketulusan orang pasti mau mendengarkan kita ya. Jadi jangan ada terkesan kita mau berjualan untuk kepentingan kita ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman coba ya saya baca lagi ya, ada di chat ada pertanyaan lagi nggak ya? Kayaknya masih ada sih tadi. Ada yang pertanyaan, tunggu ya, baca dulu. Ada yang nanya gini. Saya sudah ketemu langsung, cuman belum bisa meyakinkan nasabah. Jadinya saya jawabnya bingung. Terus ada yang bilang berat sekali kalau tiap bulan. Banyak yang bilang bagus, tapi nggak tahu entah supaya saya nggak kecewa atau memang nggak mau gitu. Oke, teman-teman, ya memang kalau mau diproteksi setiap bulan ya harus bayar setiap bulan ya. Jadi kalau ini kan teman-teman bilang, oh mungkin bagus, cuman perekonomian susah ya gitu ya. Nah teman-teman harus yakinkan kepada prospek kita bahwa sebenarnya asuransi itu adalah menyisihkan yang kecil untuk antisipasi yang besar ya. Kalau kita nggak sisihkan yang kecil, kita tuh akan dipaksa untuk membayar yang besar suatu saat nanti ya. Jadi justru dalam keadaan ekonomi susah, asuransi itu justru menjadi sesuatu yang krusial dan penting banget ya. Karena asuransi itu kan kita cukup menyisihkan yang kecil. Jadi resiko yang besar datang tuh kita nggak usah keluar uang yang besar itu loh. Gitu. Nah, itu yang kita harus believe dan harus bisa yakinkan kepada klien kita ya. Saya say hello ke orang dulu, fake funding dulu, besok baru prospek. Cuma susahnya nggak bisa diajak Zoom. Kadang katanya sibuk dan katanya memori HP full. Jadi cuma bisa lewat WA. Teman-teman nggak mesti harus Zoom ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih Zoom itu hanya untuk orang yang udah benar-benar tertarik dan pengen tahu detail. Sehingga kita perlu
kasih lihat slide-slide yang diperlukan. Tapi teman-teman kalau dia tidak mau Zoom ataupun tidak bisa Zoom nggak apa-apa, kita lewat telepon dan kebanyakan saya prospek juga awalnya pasti lewat telepon. Telepon, kadang WA doang, WA habis itu kalau dia udah mulai chatting sama kita ya, udah lancar chatting berarti kan dia lagi sempet tuh, ya kan? Nah, saya langsung telepon. Jadi di tengah-tengah lagi WA-an itu saya telepon dia. Nah, itu strateginya teman-teman. Jadi kita tidak call pada saat yang salah. Mungkin dia lagi meeting atau apa ya. Jadi teman-teman pancing dengan WA dulu. Nah, WA kalau udah dibalas-balas ya baru call, langsung angkat telepon. Orangnya juga pasti langsung angkat, oh ya langsung lanjutin pembicaraan kita. Jadi teman-teman nggak usah tunggu sampai besok lagi gitu. Ya hari itu juga pada saat WA-nya lagi lancar, telepon, habis itu langsung ngomongin. Nah kalau dia udah pengen lebih serius, ya kita baru ajak dia Zoom untuk kasih lihat beberapa slide. Kalau dia nggak mau Zoom, nggak apa-apa, kirim aja tabel-tabel yang kita mau kasih ke dia. Ya, jadi nggak usah harus kaku. Dari telepon 5 orang, saya dapat 2 orang. Tapi belum sampai produk, tapi tahu ada di Pru dan mau ketemu di rumahnya. Jadi cerita punya di rumah mereka. Bisakah begitu? Oh ya bagus banget. Ini kalau misalnya sampai udah diundang ke rumah, tapi ini tinggalnya di mana ini? Randy HM. Kalau di Jakarta udah bisa, ya sekarang mestinya udah boleh lah ya. Kita ini aja ketemu orang tapi hati-hati pakai masker, sering cuci tangan ya teman-teman ya. Mungkin yang udah perlu banget nggak apa-apa ya, tapi precaution aja, hati-hati ya. Boleh tuh kalau udah ketemuan kan lebih enak. Sih kalau misalnya kita sudah kirim ilustrasi dan panjang lebar kenapa panjang lebar cerita kenapa harus punya asuransi. Terus kalau cuma diri begitu, apakah harus saya telepon aja? Iya betul, harus telepon aja. Jadi telepon aja ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, oke. Ini udah ya, udah fact finding. Oh, udah fact finding, udah mau masuk tapi langsung di-cut nanti dulu deh. Masih begini situasinya. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi namanya juga mencoba. Kalau kita mencoba emang pasti harus diterima, belum tentu juga ya. Nggak usah kalian. Saya pun Cassandra kadang-kadang ada saya tawarin orang bilang oh ya udah nanti aja, nggak dulu atau apa. Itu juga banyak ya teman-teman ya. Tapi hukum bilangan besar lagi, kembali lagi kalau kita banyak pasti akan ada yang closing. Oke. Oke, saya rasa sharing mengenai pintu masuk udah cukup banyak ya, atau masih ada yang mau nambahin? Leader boleh? Lili boleh nggak Lili? Saya pengen tahu Lili ini nggak berhenti closing loh. Lili atau Daud deh, Daud mana Daud? Daud mungkin punya cara yang agak berbeda dengan orang lain. Ada Daud nggak di sini? Daud ada Daud? Ada. Ya. Si Daud, lu punya ide apa nggak kalau untuk mulai masuk ke asuransi ke orang? Ya kalau gua sih biasa gini, kebanyakan sih yang saya prospek tuh laki-laki ya, kepala keluarga ya. Nah, jadi saya bikin masalah dulu, karena orang nggak bakal beli asuransi kalau dia merasa nggak punya masalah, betul ya? Nah jadi masalahnya apa? Nah mungkin kita udah main, udah akrab gitu ya, gitu kan kita tanya Pak bagaimana Pak bisnis gitu ya kan, nah, terus kita tanya apakah ibu kerja, maksudnya istrinya gitu ya, istrinya kerja atau bantu bapak di dalam bisnis bapak begitu. Oh enggak, istri saya benar-benar ibu rumah tangga begitu. Wah bahaya loh Pak, misalnya kemarin kenapa-napa dengan bapak, apakah income bapak akan berkurang? Kira-kira istri bisa nggak menjalankan perusahaan bapak? Wah nggak bisa dong gitu, pasti dong begitu. Nah Pak, saya kemarin baru belajar, ternyata orang beli asuransi cuma 3 tujuannya. Yang pertama adalah buat proteksi kesehatan, yang kedua adalah buat proteksi income, yang ketiga adalah untuk melipat gandakan aset. Nah Pak, biasanya orang menengah ke atas ambilnya yang kedua atau ketiga Pak. Gitu. Ulang, nomor satu apa aja? Ud? Nah jadi tujuan orang asuransi adalah pertama untuk proteksi kesehatan. Saya yakin Bapak udah punya. Walaupun kita tahu dia ada atau enggak, kita tembak aja enggak. Nah, terus yang kedua adalah untuk proteksi income.
Yang ketiga adalah untuk melipat gandakan aset. Heeh. Nah, Pak, biasanya orang yang menengah ke atas ambilnya yang kedua atau yang ketiga gitu. Mhm. Jadi kan dia kan merasa wah gua tuh menengah ke atas nih. Nah, kayak Mhm. gimana tuh Ut? Nah, gitu kalau dia nanya udah kayak gimana? Ya udah gampang teman-teman. Oh gitu, pancingnya itu ya. Jadi orang pada umumnya beli asuransi karena 3 alasan ini ya. Oke. Oke. Terus ada apa lagi, Ut? Kira-kira? Apalagi ya? Ya kadang-kadang susah sih ya tergantung ketemu kebutuhannya pas lagi hari Kebutuhan itu apa aja ya? gitu. Fact finding lah ya intinya ya. Iya, Lili boleh pokoknya nggak, Li? Ya udah, Daud udah. Pokoknya intinya fact finding lah, Ut ya. ya. Li, tolong Li. Hah? Halo? Satu lagi kita dengerin Lili. Halo? Ya, Lili. Ya. Kalau saya sih biasanya saya pancing nasabah. Saya sih lewat anak-anak dulu ya. Karena saya merasa kalau halo. Ya. Yang waduh, itu siapa tuh? Itu siapa? Oke, Lili di-unmute. Oke, Lili udah bisa unmute. Li, ngomong Li, nggak apa-apa Li. Tadi Halo? ya oke, udah. Iya. Kalau saya sih biasanya saya masuk ke nasabah itu lewat ngobrol-ngobrol dulu ya, jangan langsung masuk ya, ngobrol santai. Terus habis itu kalau misalnya udah nyaman, baru kita masuk. Masuknya gimana? Masuknya juga kadang-kadang aku lewat anak-anak, karena anak-anak kan mereka lebih kalau orang tua itu kalau buat anak tuh langsung mau. Biasanya saya lewat pendidikan dulu, lewat habis itu baru masuk ke orang tua. Oh, oke, pendidikan anak ya. Iya. Iya, biasanya mereka lebih mau ambil untuk anak-anak. Tapi sekarang kan kalau yang jual PPH, saya sih jualnya yang fasilitas ke Singapura ya. Karena orang-orang kan pengennya kalau bisa berobat maunya ke Singapura. Jadi saya selalu pancing, kamu sudah ada belum sih kartu rumah sakit yang bisa ke Singapura loh, yang bisa langsung pakai kartu. Begitu dengar Singapura bisa pakai kartu, biasanya orang udah langsung tanya lebih lagi. Jadi saat dia tanya lagi kita udah bisa langsung prospek. Ya, tapi jadi bagus juga ya Li ya. Jadi lu langsung hajar ke Gold Bay ya. Ke Gold Bay itu Singapura, kalaupun misalnya kemahalan ya terus seturun-turunnya ke silver gitu kan jadinya kan. Ya, saya selalu jual Singapura. Oke. Good idea ya. Oke. Terus ada lagi Li? Ya, ada lagi? Kalau kita sebagai agent, kalau misalnya ditolak sama nasabah, itu bukan berarti dia nggak mau loh, teman-teman. Mungkin pada saat itu belum nasabah itu belum timingnya mau ambil ya. Jadi teman-teman jangan kecewa atau putus asa atau apa ya, tetap aja say hello gitu ya. Lama-lama pasti juga dia akan balik lagi ke kita kok. Asal kita harus tulus dan tetap prospek aja, tetap say hello. Walaupun saat sekarang ini ya, tetap kontak dengan nasabah kita. Walaupun dia nggak ambil nggak apa, tapi suatu saat pasti dia akan ambil. Jadi teman-teman jangan masalahkan dengan situasi ini menjadi kendala buat kita untuk males atau mungkin ragu-ragu atau tidak pede untuk prospek. Itu aja teman-teman. Thank you. Oke. Nah, Lili ini mengingatkan saya dengan kata-kata ketulusan ya. Jadi saya mau sharing kepada teman-teman ya. Minggu kemarin itu saya di forward ada satu YouTuber ya, dan YouTuber ini dia mendadak terkenal. Saya aja udah bikin konten yang menarik ya, video keren, profesional, financial planning, follower saya aja belum 1.000 gitu loh. Tapi ini orang dengan penuh keterbatasannya dia, followernya itu udah sekarang berapa ya Ed ya? Oh sekarang udah hampir 20.000. Waktu saya join itu dia itu 9.000 sekian,
9.000. Itu pada beberapa hari yang lalu. Bayangin dalam setiap hari itu saya perhatiin tuh dia bisa nambahnya itu followernya tuh sekitar 3 ribuan setiap harinya. Bisa 3.000 setiap hari. Saya mau angka 1.000 aja nggak bisa ya. Dia setiap harinya bisa bertambah 3.000. Dengan penuh keterbatasannya dia ya. Suara udah pasti suara saya lebih bagus ya. Konten udah pasti konten saya lebih bagus gitu ya. Tapi yang jelas orang ini teman-teman nanti cari ya namanya Sartika Sinaga ya. Orangnya pas-pasan suaranya tapi dia nyanyi. Dia pede banget yang saya belajar. Dia itu walaupun dengan suara yang terbatas dia pede aja, dia nyanyi. Tujuannya apa? Mau menghibur orang. Dan cita-citanya tuh sangat besar. Dia itu pengen menghibur seluruh dunia katanya. Dia pengen menghibur semua orang di seluruh dunia. Dan ada ketulusan ya. Teman-teman nanti Google itu aja, search aja di YouTube, namanya dia Sartika Sinaga. Jadi apa yang setelah saya lihat dia ya, saya belajar sesuatu adalah PD-nya, ketulusannya dia, dan satu lagi adalah persistence-nya dia. Dia itu sangat-sangat persisten. Nah, di bisnis kita ini ya, kita butuh yang namanya persisten ya. Dia berkali-kali minta orang tuh subscribe dia punya YouTube. Bayangin orang kayak gitu, isinya apa sih? Suruh orang subscribe gitu. Dan ternyata memang banyak banget orang yang subscribe dan ternyata termasuk saya, akhirnya saya juga ikutan subscribe ya. Karena dia ngomongnya itu sampai berkali-kali. Jadi menurut teman-teman, nah ini saya pengen kasih tebakan aja ya, polling ya. Kalau misalnya orang lagi dia rekam dirinya, terus dia minta orang subscribe, itu ngomongnya berapa kali biasanya? Paling kalau saya hanya kadang-kadang taruh satu aja di akhir, satu kali aja, ya kan? Tapi ada yang mungkin bisa lebih daripada satu kali. Tapi kira-kira berapa kali? Saya pengen dapat poll, teman-teman boleh nebak ya. Kira-kira Sartika Sinaga ini minta orang subscribe dia punya itu berapa kali? Yuk coba kita poll yuk. Pengen tahu teman-teman tebakannya benar apa enggak? Polling at. Nah ini. Bukan ini. Satu lagi. Kalau di channel YouTube, kita minta orang subscribe, kira-kira ngomongnya mesti berapa kali. Dan dia bilang subscribe-nya itu adalah subscribe. Ya, subscribe. Tolong subscribe YouTube saya. Dia bilang YouTube. Teman-teman jawab. Pengen tahu aja. Udah, Ed? Nanti saya kasih lihat videonya ya, teman-teman ya. Dan kita hitung sama-sama dia ngomong subscribe berapa kali. Semua leader juga boleh kasih voting, poll. Oke. Cuma 44 dari 71, berarti yang lainnya tidur. Udah nggak apa-apa, Ed, tampilin aja. Delapan kali. 8 kali. Oke, coba kita lihat yuk videonya sama-sama. Tapi teman-teman bisa belajar sesuatu sih dari si Sartika Sinaga. Dia biasanya nyanyi, kali ini dia nggak nyanyi. Yang ini dia nggak nyanyi. Coba kita lihat. Nanti teman-teman boleh subscribe dia punya YouTube dan dengerin nyanyian dari si Sartika Sinaga ya. Kalau yang saya mau puter ini dia nggak nyanyi, tapi dia hanya menceritakan diri dia. Ini ceritaku katanya. Dia itu ternyata penjual yang dagang sayur di pasar.
di Pontianak. Bisa, Ed? Nah, ini tampangnya Sartika Sinaga. Nggak ada suara, Ed? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nih, Ed. Ya udah, nggak apa-apa. Anyway, teman-teman, pokoknya teman-teman nanti subscribe aja, lihat aja ke YouTube-nya Sartika Sinaga Channel. Dia tulisnya, dia selalu ngomongnya gitu, Sartika Sinaga Channel. Lumayan terhibur lah teman-teman ya. Oke, tapi teman-teman bisa lihat mukanya aja udah pasti ketawa ya. Pas lihat wajahnya udah ketawa. Tapi benar-benar kita selalu ambil dari sisi positif lah. Dan saya subscribe dia karena saya sering terhibur kalau lihat videonya dia ya. Oke, teman-teman, saya kepengen kita malam, saya nggak akan memberikan ilmu presentasi yang baru karena menurut saya nggak ada gunanya kalau misalnya kita juga belum banyak gitu ya aktivitasnya. Jadi saya hari ini saya kepengen teman-teman balik ke grupnya teman-teman, malam ini kita break out sebentar ya. Teman-teman nanti coba ingat-ingat lagi waktu goal setting sama leader Anda. Waktu itu pengennya ketemu berapa orang setiap harinya. Ya, leader kalian akan bantu kalian untuk mengingatkan kembali goalnya kalian. Boleh Ed tolong break out aja Ed. Mungkin 20 menit lah. Teman-teman juga boleh sharing kepada leader kalian apa kesulitan kalian ya langsung ya. Jadi mungkin lewat di sini nggak terlalu berani nulis, mungkin ya udah ke leader masing-masing aja.